Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulastika, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang landasan, komponen, dan prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diprogram oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Berikutnya, landasan kurikulum. Landasan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofi, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum mencangkup tentang landasan filsafat atau mengidentifikasi dan mengimplementasikan. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum mencangkup tentang perilaku dan fungsi mental manusia sebagai objek pendidikan secara ilmiah dan mengidentifikasinya. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis atau sosial budaya adalah landasan di mana mencangkup tentang nilai, tata sosial, dan tata atau tingkah laku manusia di masyarakat. Dengan landasan sosial budaya diharapkan lahirnya manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Yang keempat, landasan yuridis. Landasan ini pada dasarnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI atau Republik Indonesia. Dengan demikian, landasan yuridis membangun kurikulum di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan alinea keempat dan pasal 31. Yang berikut, komponen kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan, materi atau isi, strategi, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Komponen tujuan yaitu berhubungan dengan arah atau hasil yang ditentukan. Dan yang kedua, komponen isi yaitu yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, materi atau komponen metode yaitu merupakan komponen yang sangat penting yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang keempat, evaluasi yaitu yang keempat, organisasi kurikulum mencangkup kerangka umum program pengajaran yang disusun dalam pola tertentu yang bertujuan memudahkan siswa. Yang kelima, evaluasi yaitu bagian yang dapat dipisah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Yang berikutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 2. Yang pertama, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terbagi menjadi 5. Yang pertama, relevansi, fleksibilitas, Yang ketiga, kontinuitas. Yang keempat, praktis. Yang kelima, integritas. Pertama, relevansi. Secara intelektual, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas tertentu dalam fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, kontinuitas, yaitu adanya kemampuan kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada dalam prinsip efisiensi. Yang kelima, prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar kegiatan pembelajaran kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang memberi secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus terbagi menjadi 5. Yang pertama,
tujuan kurikulum, isi kurikulum, didaktik, media, dan evaluasi. Kelima komponen ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan lagi. Kemudian, kesimpulan dalam materi ini yaitu mengembangkan kurikulum yang dilakukan secara bertahap terus-menerus agar pengembangan kurikulum tidak keluar dari arah tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Maka pengembangan kurikulum harus terpijak pada landasan-landasan utama dalam pengembangan kurikulum serta pada prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.